perkenalkan, nama saya Ziafan Koranai, mahasiswa semester 6 psikologi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana stres dapat menyebabkan penurunan sistem imun yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu stres. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri kita maupun dari luar. Menurut Robbins, stres merupakan suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Nah, stres ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, eustress. Eustress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, atau konstruktif. Eustress ini bersifat membangun. Yang kedua, distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, yang bersifat merusak. Penyebab stres. Menurut Brannon dan Weiss, stres dapat berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama, katastrofi adalah kejadian besar yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, contohnya seperti bencana alam. Yang kedua, perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan dapat memicu terjadinya stres, misalnya perceraian, kematian orang yang dicintai, dan kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, kejadian sehari-hari yang dapat menimbulkan stres, misalnya jadwal kerja yang padat, lalu lintas yang macet, dan antrian yang sangat panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stres dapat menurunkan imun tubuh. Sistem kekebalan adalah kumpulan miliar sel yang bergerak melalui aliran darah. Mereka bergerak masuk dan keluar dari jaringan dan organ, membela tubuh terhadap benda asing seperti bakteri, virus, dan sel kanker. Jenis utama dari sel imun ini adalah sel darah putih. Ada 2 jenis sel darah putih, yaitu limfosit dan fagosit. Ada 2 jenis limfosit, yaitu sel B, menghasilkan antibodi yang dilepaskan ke dalam cairan yang mengelilingi sel-sel tubuh untuk menghancurkan virus dan bakteri yang menyerang. Sel T, jika penyerbu masuk ke dalam sel, sel T akan mengunci sel yang terinfeksi, berkembang biak, dan menghancurkan. Jadi, ketika kita stres, kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen berkurang. Itu sebabnya kita lebih rentan terhadap infeksi. Hormon stres, kortikosteroid, dapat menekan efektivitas sistem kekebalan tubuh, misalnya menurunkan jumlah limfosit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana dengan stres yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang sedang merajalela pada saat ini. Kepanikan, cemas, dan stres dapat menyebabkan daya tahan tubuh kita itu menurun, sehingga kita lebih rentan terhadap penyakit termasuk terinfeksi virus corona. Jika kita sedang marah, cemas, sedih, dan tertekan, maka otak kita akan mengeluarkan hormon noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun yang akan membuat fisik kita menjadi lemah. Dalam menghadapi masa krisis COVID-19, kita harus berpikir positif dan tenang agar mental kita sehat dan daya tahan tubuh kita itu tidak melemah. Dengan daya tahan tubuh kita yang tetap terjaga, maka kita tidak mudah terserang penyakit. Kita harus tetap tenang agar dapat mengenali gejala-gejala dari COVID-19 ini serta mengikuti aturan dari pemerintah, sehingga kita dapat bertindak antisipasi dengan tidak memiliki kecemasan yang berlebihan atau kekhawatiran dan stres yang terus-menerus. Jika kita ingin hidup sehat, hormon endorfin harus banyak keluar dari dalam tubuh kita
karena hormon ini dapat memperkuat daya tahan tubuh kita dan meningkatkan stamina. Di sini ada 3 tips untuk memperkuat daya tahan tubuh. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, memiliki emosi positif atau perasaan yang positif. Yang ketiga, rasa bersyukur. Dengan begitu, secara otomatis tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin atau yang dikenal dengan hormon kebahagiaan. Tips ini juga dapat membantu menjaga kesehatan mental. Langkah-langkah penyebaran virus corona dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak sosial. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, menjaga kebugaran tubuh. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kesehatan. Kita sebagai masyarakat diharapkan tidak menyebar konten atau berita yang belum terpercaya dan dapat memperburuk keadaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi, ketika kita ingin menyebarkan informasi, kita harus dulu mengetahui kebenarannya atau kita harus membaca dari situs yang terpercaya. Baik, sekian dari informasi saya mengenai bagaimana stres dapat menurunkan sistem imun tubuh yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jaga kebersihan dan tetap di rumah. Terima kasih.